Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah selama ku hidup. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama Majelis Jemaat GKI Jombang, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah Paskah ke-6 secara online di GKI Jombang. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Selanjutnya, akan kami sampaikan beberapa warta jemaat. Untuk warta yang pertama, perpanjangan masa ibadah online. Berdasarkan surat pastoral 3 Majelis Jemaat GKI Jombang, terkait dengan pandemi virus Corona 19, maka ibadah online diperpanjang sampai akhir Mei 2020. Cangkruan GKI Jombang juga ditunda sampai waktu yang memungkinkan. Untuk jadwal kebaktian umum, ibadah Minggu tanggal 3 Mei dan 17 Mei 2020 dapat Bapak Ibu akses melalui channel YouTube GKI Jombang pada pukul 9. Untuk ibadah Minggu tanggal 10 Mei, 24 Mei, dan tanggal 31 Mei 2020 dapat Bapak Ibu akses melalui channel YouTube YKB Sinode GKI pada pukul 9. Warta selanjutnya, program Jembatan Kasih. Bapak Ibu, di tengah kondisi sulit seperti ini, majelis dan anggota atau simpatisan GKI Jombang ingin membantu meringankan beban sesama anggota atau simpatisan melalui program Jembatan Kasih. Program berupa paket sembako akan dimulai pada bulan Mei 2020. Bagi Bapak Ibu anggota atau simpatisan yang membutuhkan dapat menghubungi nomor 0811 374 834. 0811 374 834. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur di Minggu Paskah ke-6 ini Sang Juru Selamat memanggil kita dengan penuh kasih untuk beribadah di tempat masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut panggilan kasih-Nya dengan sukacita, karena minggu ini Tuhan sediakan anugerah ilahi bagi setiap kita yang mendengar suara-Nya. Dengar Dia
yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah Minggu Paskah keempat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, tema Minggu Paskah keempat kita hari ini adalah Gembala yang Baik. Dan kita akan diajak untuk mempersaksikan bagaimana kita sungguh meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Gembala yang baik. Seperti yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 14 sampai dengan 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, hidup yang mengikut pada pimpinan dan tuntunan kasih Tuhan adalah hidup yang dimampukan untuk berkarya. Sebab Tuhan kita adalah gembala yang baik. Bahkan dalam badai kehidupan sekalipun. Membimbing aku pada
mari kita bersama mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Hanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu lah Tuhan, kalau sampai hari ini kami dimampukan bertahan bahkan berkarya. Hanya karena kasih dan karunia-Mu lah Tuhan, sampai hari ini kami semua masih diizinkan beribadah. Tuhan Yesus, ampuni kami yang sering kali lupa bahwa bahkan dalam keadaan kami yang terberat sekalipun Engkau ada dan Engkau menggendong kami. Ampuni Tuhan Yesus, kami yang lebih sering merasa sendirian, merasa tak berdaya seolah tak ada Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk melihat kehadiran-Mu dalam hidup. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami hendak mengaku segala dosa yang kami lakukan, baik di dalam tindakan, perkataan, maupun dalam pikiran kami. Ampunilah kami Tuhan, atas ketidakpedulian kami. Ampunilah kami Tuhan, atas keegoisan kami. Ampunilah kami Tuhan, yang sering tak mampu menjadi penolong dan terang bagi sesama. Kami menyerahkan pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagi saudara yang mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan dan menyesalinya, terimalah berita anugerah yang hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Demikian dinyatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu.
Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita bersama-sama membaca atau mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan sekaligus kupasan dari firman itu, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami hendak bersama-sama membaca atau mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami yang mendengarkan dan melihat tayangan ini untuk sungguh-sungguh mengerti apa yang kami baca atau kami dengarkan, dan sekaligus mampu menghayati dan melakukannya. Kami sadar akan kelemahan kami dan kami membutuhkan Roh Kudus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada minggu keempat, Minggu Paskah ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10, yang demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKI Jombang, lama kita tidak bertemu. Sudah sekian tahun barangkali saya tidak pernah berkhotbah di sana lagi. Cukup rasanya rasa kangen ada di dalam hati, khususnya selain keramah tamahan menikmati makanan yang khas Jombang, yaitu rujak cingurnya. Siapa tahu setelah pandemi COVID-19 ini kita akan boleh bersua dan juga menikmati makan rujak cingur bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Minggu Paskah keempat ini diberi judul Gembala yang Baik. Dan salah satu bacaannya sudah tadi kita bersama-sama baca dari Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai dengan ke-10. Tetapi ada juga bacaan lain yang terkait sebenarnya dengan gambaran gembala ini, yaitu dari Mazmur 23.
Nah, saya nanti akan menyinggung sedikit saja Mazmur 23, tetapi secara khusus pada bacaan Injil ini. Nah, untuk mengawali khotbah ini, izinkan saya untuk menunjukkan perbedaan atau perbandingan antara menggembalakan domba seperti kisah-kisah di dalam Alkitab dengan angon wedhus dalam budaya kita, khususnya Jawa, supaya kita sungguh-sungguh mengerti konteks dan makna dari kisah-kisah di dalam Alkitab tersebut. Nah, kira-kira perbedaannya begini. Kalau menggembalakan domba, itu biasanya domba yang digembalakan itu berpindah-pindah tempat, karena di sana tidak banyak ditemukan padang rumput. Sementara kalau orang memelihara dan angon wedhus, biasanya kambing atau wedhus itu hanya dikandangkan dan kadang-kadang dilepas di tempat-tempat tertentu, misalnya di lapangan atau di sawah pasca panen. Nah, yang kedua, kandang domba biasanya berupa pagar kayu biasanya, tetapi dalam ilustrasi Yesus memang digunakan kata tembok. Tetapi sebetulnya pada lazimnya kandang di sana adalah dari pagar kayu yang bersifat sementara, atau bahkan seperti gua-gua, lubang-lubang di lereng bukit atau gunung. Dan kalau suatu saat terpaksa mereka menginap di sebuah padang tertentu, mereka tidak punya kandang kecuali para gembala itu mengelilingi domba-dombanya. Nah, kalau orang memelihara kambing, wedhus itu kandangnya biasanya bersifat permanen dan dekat dengan rumah si pemilik kambing itu. Yang ketiga, jumlah kawanan domba yang digembalakan itu biasanya sangat besar, bisa ratusan bahkan ribuan, karena dalam menggembalakan biasanya mereka berombongan dari 1, 2, 3 gembalaan. Mereka bersama-sama mencari padang rumput dan tempat air atau oase. Sementara kalau di Indonesia, khususnya di Jawa, kambing itu jumlah yang dipelihara terbatas, paling banyak hanya puluhan, tidak lebih dari itu kecuali peternakan besar yang modern. Lalu yang keempat, makanan yang diberikan kepada domba berasal dari alam. Karena itu domba-domba harus digembalakan keliling sampai puluhan bahkan ratusan mil jauhnya dari tempat di mana mereka tinggal. Sementara kalau kambing dipelihara itu, mereka makannya cukup dengan mendapat makanan yang hasil merumput. Orang Jawa bilang ngarit, lalu ditambah dengan daun-daunan lain, bahkan sebagian ditambah dengan makanan olahan, yaitu dedak atau katul ditambah konsentrat. Bahkan yang paling baru, karena bidang diakonia kami melakukan dulu peternakan juga untuk kambing olahan untuk dipotong, mereka mengganti rumput itu dengan batang pisang yang sudah difermentasi lalu ditambah dengan katul dan konsentrat. Nah, yang kelima, rumput hijau di sana. Saya pernah berkesempatan tahun 2012 menikmati perjalanan darat dari Jordania sampai dengan Mesir, yaitu Yordania ke Israel, Palestina, dan ke Mesir. Saya bisa melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, rumput hijau di sana sangat langka. Biasanya di sana yang terdapat adalah semak-semak yang berwarna kecoklatan, bahkan sebagian abu-abu. Karena hujan di sana sangat jarang, hanya 2-3 bulan 1 tahun atau per tahun. Sementara di Indonesia ini, di Jawa khususnya, rumput ini sangat melimpah. Daun-daun yang lain juga sebagai substitusi rumput banyak sekali. Yang keenam, para gembala biasanya berjalan di depan domba-dombanya
sementara domba-domba itu mengikutinya. Ini ciri khas dari penggembalaan domba di sana. Jadi gembala pasti berjalan di depan dan domba-domba mengikutinya. Sementara di sini seorang yang mengangon wedus atau kambing selalu menggiring domba atau kambingnya dari belakang dan menjaga agar kambing-kambingnya tidak tersesat. Hanya satu pengalaman saja di Bojonegoro pada waktu saya kecil, saya memang pernah melihat ada kambing banyak lepas di jalanan karena yang empunya itu adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa karena anaknya diambil dan dia ditinggali warisan besar yang dia belikan kambing dan domba, dan itu kemudian dilepas dianggap sebagai anaknya. Saya ingat betul nama orang itu sering dipanggil Noni karena mungkin dia keturunan Indo Belanda. Nah, yang terakhir, para gembala biasanya di sana sangat mengenal domba-domba mereka. Karena domba-domba tersebut biasanya diambil bulunya ketimbang dagingnya. Sehingga hidup bersama di antara gembala dan kambing itu bertahun-tahun. Nah, kalau di Indonesia seorang yang angon, yang memelihara kambing atau juga domba, mungkin mengenal kambing-kambing dombanya, tapi biasanya tanpa nama. Dan kambing domba itu biasanya dikonsumsi, dipotong, diambil daging dan kulitnya untuk menjadi hasil karya. Nah, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan dari apa yang saya gambarkan, perbedaan atau perbandingan antara mengembalakan domba dan angon wedus di Jawa ini sebagai berikut. Banyak hal yang sering menyebabkan kita sulit untuk mengerti konteks dari ungkapan tentang gembala dan domba-dombanya, baik dalam bacaan kita maupun dalam Mazmur 23 yang saya katakan tadi sebenarnya adalah bagian dari bacaan leksionari kita. Hal yang paling mencolok yang kedua dari kesalahpahaman ini adalah tentang relasi dan peran gembala dalam mengembalakan domba-dombanya. Tadi saya sudah tunjukkan perbedaannya, apa peran dan bagaimana relasi gembala dengan domba-dombanya. Yang ketiga, ungkapan bahwa gembala sangat mengenal domba-dombanya adalah karena dikaitkan dengan relasi mereka yang sangat dekat, seperti seorang ayah dengan anak-anaknya. Saya ingin mengajak sedikit kita mengingat sebuah kisah yang pernah dipakai oleh Nabi Nathan untuk menegur, untuk mengingatkan Raja Daud ketika ia berselingkuh dengan Bathsheba, bahkan sampai membunuh suaminya Uria. Yang digambarkan di sana bagaimana seseorang memiliki satu domba itu dan disayang seperti anaknya. Nah, relasi yang seperti itulah yang sesungguhnya sangat mungkin yang ada di antara gembala-gembala dengan domba-dombanya. Nah, yang keempat, peran gembala bukan hanya untuk menuntun domba-dombanya menuju ke tempat yang berumput hijau dan berair agar mereka dapat makan dan minum, tetapi juga untuk menjaga dan mempertaruhkan hidupnya bagi domba-dombanya. Kesan saya di dalam Injil Yohanes memang domba itu milik dari gembala. Tetapi pada umumnya seperti misalnya dalam kisah Lukas dan banyak yang terjadi, gembala itu tidak selalu pemilik, bahkan orang upahan, tetapi yang sudah merasa seperti pemilik karena pembagian keuntungan, tetapi juga karena relasi yang sangat dekat antara gembala dengan domba-dombanya. Nah, orang upahan yang dimaksud Yesus dalam kisah Injilnya tadi sebenarnya adalah orang upahan yang hanya seketika dan hanya menganggap bahwa relasinya hanya sebagai orang upah, sehingga jikalau ada bahaya dia akan melarikan diri atau dia juga mengambil untung dengan mengambil sebagian domba atau anak domba itu untuk menjadi miliknya pribadi. Nah, yang keempat, kesimpulan kita adalah karena kandangnya bukan tempat yang permanen,
maka gembala selalu berada dan biasanya tidur di pintu untuk menjaga dan sekaligus memeriksa keberadaan dan keadaan dari domba-domba. Dia selalu waspada di situ karena dia tahu bahwa domba-dombanya akan terancam kapanpun oleh siapapun, baik binatang maupun pencuri. Karena itu gembala harus siap di pintu. Selain dia mengenal dan membawa domba-dombanya, dia menjaganya. Sebab saya setuju ketika ada seorang mengatakan domba termasuk binatang yang sangat bodoh. Dia tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri. Dan karena itu, dengan sengaja mungkin Yesus memilih gembala dan domba. Yesus sebagai gembala yang akan mempertahankan dan melindungi domba-domba yang boleh dalam tanda kutip bodoh, lemah, terbatas gitu. Nah sekarang pertanyaannya, lalu apa pesan teologis dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tersebut? Yang tentunya dapat langsung kita lihat relevansinya dalam konteks kita sekarang ini, khususnya di dalam situasi atau keadaan pandemi COVID-19. Saya menemukan paling tidak dalam catatan saya ada 4 hal yang menarik sebagai pesan teologis dan sekaligus bisa direlevansikan. Yang pertama adalah Yesus adalah gembala kita, sementara kita ini adalah domba-dombanya. Itu berarti ada sebuah relasi, ada sebuah kedekatan dan keterlibatan khusus antara kita dengan Yesus. Relasi yang khusus itu menjamin kepada kita bahwa Yesus sebagai Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita di tengah berbagai kesulitan hidup ini. Karena Ia sungguh-sungguh gembala yang memelihara dan menjaga kita. Yang kedua, Yesus sebagai gembala itu sangat mengenal dan mengasihi kita. Bahkan Ia rela mati menyerahkan nyawanya bagi kita. Jikalau kita melanjutkan bacaan kita sampai dengan ayat 11, 15, dan 17, dengan tegas berkali-kali Yesus mengatakan Ia akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya itu. Itu berarti bahwa jika hanya jaminan Yesus adalah gembala, tetapi gembala yang bersedia sungguh-sungguh mati dan sudah mati sebenarnya untuk menyelamatkan kita. Dan Dia ingin agar kita hidup di dalam damai sejahteranya, di dalam keselamatannya. Yang ketiga, Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan di tengah suasana atau keadaan yang tidak menyenangkan seperti sekarang ini. Bagi saya yang pernah pergi ke tanah perjanjian itu, yang saya katakan tahun 2012, perjalanan darat dari Yordania, Israel, Palestina sampai dengan Mesir, saya melihat di sana rumput hijau dan air yang tenang bukanlah sebuah kenyataan yang bisa kita temukan kecuali di dataran tinggi Gunung Hermon. Itu berarti bahwa banyak lembah dan tanah yang ada di sana tanpa rumput hijau dan air yang sangat dibutuhkan oleh domba-domba itu. Tetapi yang menarik ketika Daud di dalam Mazmur 23 mengatakan, Ia akan membawa aku ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau itu. Sebenarnya itu bukan sekedar sebuah fakta, melainkan lebih sebuah mimpi dan harapan dari Daud ketika ia meyakini bahwa Tuhan sebagai gembalanya itu akan menuntun dia sampai di sana. Dan itu berarti bahwa di tengah kesulitan seperti apapun, harapan mimpi yang sama itu hendak kita bangun, kita hidup di tengah situasi yang saat ini begitu membuat kita sangat takut, sangat lelah, mungkin sangat membutuhkan penghiburan. Fakta kita bahwa bersama dengan gembala kita bisa bertanya,
Kalau Yesus adalah gembala, kenapa COVID ini tidak segera selesai? Kenapa banyak orang yang meninggal dan banyak mungkin anggota keluarga kita yang sekarang itu begitu tertekan, bahkan sudah sakit. Dan kita mencari harap. Kita bertanya, kenapa Tuhan tidak berbuat? Percayalah Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Sekalipun faktanya bukan apa yang kita inginkan yang terjadi. Tetapi harapan mimpi itu pada waktunya pasti akan terjadi. Seperti Daud yang berharap bahwa Tuhan akan membawa ke tempat yang berumput hijau dan berair. Begitu juga Yesus yang kita harapkan itu akan membawa kita keluar dari pandemi dengan segala dampak COVID-19 ini. Dan banyak orang sudah berpikir bahwa tatanan dunia ini nanti akan berbeda. Bahkan mungkin suasana bergereja kita pun akan berbeda. Yang nanti akan tersisa adalah hakikat murni dari sebuah gereja atau persekutuan orang-orang percaya yang sudah diperbaharui. Dan di sana kita meyakini tersedia rumput hijau dan air tenang. Gereja yang akan kembali bertumbuh dengan suasana yang baru, dengan penghayatan yang lebih baru, di mana gereja membawa misi, gereja yang melayani, gereja yang bersekutu, dan gereja yang selalu bersama dengan Tuhan untuk membawa damai sejahtera bagi sesama. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia juga akan menjadi jalan penghubung antara kehidupan saat ini dengan kehidupan yang akan datang. Kenapa hal itu penting kita tekankan? Karena kita selalu berkata, lah kalau suasananya seperti ini, dan kalau seandainya saya sakit dan Tuhan Pak, apakah berarti saya terputus dari cinta kasih Tuhan? Tidak. Kehidupan kita berlanjut baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Semuanya dalam jangkauan Tuhan. Kehidupan saat ini dan kehidupan akan datang disatukan oleh Sang Gembala itu, karena Ia adalah pintu menuju masa depan. Percayalah bahwa Gembala yang kita yakini akan menuntun kita pada kehidupan yang lebih indah, baik di dunia ini maupun di surga nanti. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Jemaat GKI Jombang, baik sebagai anggota jemaat maupun simpatisan, mari kita dengan semangat Minggu Paskah yang keempat ini meyakini dan terus menghidupi Tuhan sebagai Gembala, dan kita adalah domba-dombanya. Amin. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita memperoleh iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami berdoa saat ini ya Tuhan bersama dengan seluruh umat manusia yang terdampak oleh COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan berbagai kesulitan kehidupan. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kami yang kehilangan dan terancam dalam pekerjaan kami. Mereka yang harus dirumahkan. Mereka yang tak lagi punya penghasilan, yang terguncang ekonominya. Mereka yang ada di dalam kebingungan dan kegelisahan. Mereka yang terasing dan terisolir, baik karena diasingkan maupun karena terasingkan oleh penyakit ini. Kami hadir Tuhan untuk memohon belas kasih-Mu. Hidup kami adalah milik Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Kami mohon dalam pergumulan kami, hadirlah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Gereja-Mu Tuhan, tolonglah agar kami boleh tetap berkarya bersama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat. Izinkan kami untuk terus berkarya, bahkan dalam keadaan berat sekalipun. Pakai kami sebagai jalan di mana umat manusia boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, bagi GKI Jombang, bagi majelis jemaat, bagi Babel yang ada. Kami berdoa bagi anggota jemaat maupun simpatisan. Kami berdoa untuk karyawan, koster, juga untuk driver, keamanan, dan siapapun yang terlibat. Kami berdoa untuk sekolah Kristen Petra. Kami berdoa untuk kami semua ya Tuhan, pakai kami secara kesatuan untuk berkarya. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan Yesus para pemimpin bangsa yang masih berjuang untuk melakukan yang terbaik. Tolong Tuhan agar mereka dimampukan terus berkarya bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga pergumulan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Masa depan yang akan kami jalani, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang berbahagia karena ditambahkan usianya. Kami mengingat akan saudara kami Grace Victoria. Kami berdoa bagi Bapak Milan Hasibuan. Kami berdoa bagi Ibu Sri Wahyuni, juga Ibu Ringa Sitompul. Terima kasih untuk saudara-saudara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memperlengkapi pertambahan usia mereka dengan cinta dan iman, serta terlebih lagi pengharapan di dalam Engkau. Kami menyerahkan doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskan namamu.
marilah kita bersyukur atas anugerah Allah yang terjadi dalam hidup kita. Rasa syukur itu kita ungkapkan dengan memberikan persembahan yang didasarkan pada firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk tetap dapat memberikan persembahan, dapat melakukan dengan cara yang pertama, transfer ke rekening BCA ke nomor rekening 113-108-0030 atas nama Willy Sugianto dan Elizabeth Endang Wardoyo seperti yang tertera pada layar. Cara yang kedua, Bapak Ibu dapat masukkan dalam kotak khusus yang disediakan di kantor gereja. Dan cara yang ketiga, di rumah Bapak Ibu dapat mempersembahkan dalam amplop sendiri di rumah dan diserahkan pada saat ibadah bersama sudah dapat dilakukan. Mari bersama dengan persembahan kita bersyukur dengan menyanyikan NKB 196 baitnya yang pertama sampai yang kedua. Ku beroleh berkat yang tak kunjung yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau seret beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi jarang. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Bapak Ibu Jemaat yang melayani pada ibadah Minggu 3 Mei 2020 adalah Pendeta Benaya Agus dari GKI Wongso Dirjan, Yogyakarta. Segenap majelis Jemaat GKI Jombang mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Bapa untuk segala nikmat yang Kau berikan pada kami. Kami dapat menjalani segala kehidupan kami dengan penuh penyertaan-Mu. Kami juga telah mengumpulkan ya Tuhan hasil jeripayah kami. Kiranya Kau terima persembahan yang kurang berkenan ini agar dapat berguna untuk sesama kami dan dapat berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.